Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning everybody. Hope you are always healthy for today. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah SPD MPD. Di sini saya sebagai dosen 2 untuk mata kuliah bahasa Inggris untuk mata kuliah universitas. Mungkin sebelumnya dari dosen satunya sendiri di pertemuan pertama sudah memaparkan tentang rencana pembelajaran semester atau RPS-nya. Dan di sini juga saya akan melakukan hal yang sama. Di pertemuan pertama kita hanya akan membahas tentang RPS. Materi-materi apa saja yang kita bahas selama pembelajaran nanti sampai pertemuan ke-7. We can see here I opened my RPS. Di sini rencana pembelajaran semester mata kuliah konstitusional, mata kuliah bahasa Inggris dengan bobot SKS 2 SKS teori. Alokasi waktu 100 menit. Di sini pencapaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu memahami dan mempraktikkan komunikasi dalam bahasa Inggris. Pada bagian B, deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini didesain sebagai untuk mempelajari dan mengasah keterampilan dasar bahasa Inggris yang harus dimiliki oleh mahasiswa S1. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mempraktekkan keterampilan dasar bahasa Inggris untuk keperluan akademis dan non-akademis, sehingga dapat berkomunikasi dan menunjang karir di ranah internasional. Ini mata kuliah yang wajib ya, bukan pernah pakai syarat. Di sini ada tim teaching, jadi tim yang menyusun RPS ini untuk materi pembelajaran ini diantaranya ada koordinator. Koordinatornya sendiri adalah Dr. Andi Asrifan SPD MPD dan anggotanya ada 4 orang. Di sini semuanya sudah dokter semua ya. Yang pertama Dr. Andi Sadapoto SPD MHum. Beliau adalah Ketua Prodi Program Bahasa Inggris. Ada Dr. Haji Gemina Siti Sakir SPD MPD. Beliau adalah dosen dari Universitas Negeri Makassar. Ada Dr. Andas Haji Samsutang MPD. Dan yang terakhir ada Dr. Sam Hermansyah SPD MPD. Alhamdulillah semuanya, tim penyusunnya, tim teachingnya itu adalah dokter. Move to the material. Let's have a see in the table. Di sini di kolom ini ada yang pertama, kolom pertama itu ada minggu atau pertemuan ke. Di kolom kedua ada capaian pembelajaran mingguan. Di kolom ketiga ada materi pembelajaran. Di kolom keempat ada metode atau strategi pembelajaran. Di kolom kelima ada aktivitas pembelajaran atau pengalaman mahasiswa. Di kolom keenam ada sumber belajar, bahan ajar. Di kolom selanjutnya di kolom penilaian ini ada tiga bentuk penilaian. Ada indikator penilaian, ada bentuk penilaian, dan ada bobot. Untuk di tabel pertama ini, capaian pembelajaran kita ini untuk minggu pertama seharusnya mahasiswa memahami silabus dan kontrak belajar. Nah, ini kan sekarang kita sedang membahas tentang silabus ini ada RPS ini. Sekarang kita kan sedang membahas silabus dan kontrak belajar. Untuk pertemuan pertama memang harus seperti itu. Dan untuk materi pembelajarannya itu ada pengenalan silabus, yang kedua ada kontrak belajar, yang ketiga ada pretest, ini opsional, yang terakhir ada brainstorming. Brainstorming ini seharusnya kita lakukan di pertemuan tatap muka, tapi karena ini judulnya kita kuliah online,
Jadi pretest dan brainstorming ini mohon maaf tidak bisa terlaksana. Yang sekarang kita laksanakan adalah pengenalan silabus dan kontrak belajar. Di kontrak belajar ini saya tidak muluk-muluk, yang pastinya pada saat jam pelajaran tank harus sudah ada di tempat. Tidak ada toleransi untuk yang terlambat. Untuk metode atau strategi pembelajaran di sini ada expository learning. Di sini pembelajarannya expository learning ini artinya pembelajarannya kita lakukan menyesuaikan keadaan yang ada. Di aktivitas pembelajaran atau pengalaman mahasiswa di sini harusnya kita ada ceramah, ada diskusi ada tanya jawab, ceramah sendiri dari saya, diskusi dari hasil tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Di sini ada sumber belajarnya, ada RPS, kita beracuan ke RPS. RPM ini tidak ya. Di sini indikator penilaian mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup belajar yang pertama, yang kedua mahasiswa mengerjakan soal pretest. Tapi karena ini kita belajarnya online, jadi mahasiswa mengerjakan soal pretest ini kita skip. Bentuk tulisan, adapun bentuk penilaian di sini tulisan, ini juga kita kosongkan dan bobo juga kita kosongkan. Oke, untuk pertemuan kedua insya Allah minggu depan kita akan masuk ke materi. Mungkin materinya di sini pun belum terlalu menuntut kalian untuk belajar banyak. Di sini yang bagian tabel kedua itu mahasiswa memahami ekspresi untuk memperkenalkan diri sendiri dan orang lain dalam bahasa Inggris. Di sini itu materi pembelajarannya introducing oneself and others. Bagaimana cara kita memperkenalkan diri sendiri dan memperkenalkan orang lain kepada, misalnya memperkenalkan teman kita kepada orang lain, seperti itu. Language function. Di sini kita akan menggunakan to be. To be di sini is, are, was, were, has dan have. Dan pastinya menggunakan simple sentence. Simple sentence. Di sini metodenya interactive learning, group discussion. Mudah-mudahan di pertemuan kedua nanti kita bisa langsung tatap muka dan metode dan strategi ini akan kita jalankan. Selanjutnya referensi saya ini selain dari RPS ada dari buku, dan nanti akan untuk perkenalan diri ini kita hanya akan melakukan praktek langsung. Jadi siap-siap saja untuk memperkenalkan diri, dan akan saya minta mungkin 1-2 orang untuk memperkenalkan temannya. Di sini indikator penilaiannya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi data diri. Untuk yang pertama, untuk bagian kedua mahasiswa mampu memperkenalkan diri sendiri, dan yang terakhir memperkenalkan orang lain dalam dialog bahasa Inggris. Ini 100% lisan tanpa tulisan. Oke, move to the next table. Ini untuk tabel ketiga atau pertemuan ketiga di minggu ketiga. Di sini kita mulai masuk ke yang materi yang agak sedikit berat. Di sini mahasiswa memahami ekspresi untuk mendeskripsikan benda, perasaan, orang, tempat dalam bahasa Inggris. Di sini materinya itu describing things, feelings, people, and place. Language function, noun phrase, and adjective phrase. Di sini ya dalam mendeskripsikan tempat, mendeskripsikan benda, perasaan, orang, dan tempat ini kita akan banyak-banyak menggunakan kata benda atau kata sifat. Nanti pertemuan ketiga akan saya terangkan lebih. Di situ saya akan menggunakan PowerPoint untuk pembahasannya. Di sini metode dan strateginya ada interactive learning, ada group discussion. Sama seperti pertemuan kedua tadi. Di sini juga ada ceramah, diskusi, tanya jawab, ada practice untuk aktivitas pembelajarannya. Ada sumber belajar seperti biasa ini dari bahan ajar, PowerPoint, buku referensi.
Dan indikator penilaiannya, mahasiswa mampu mendeskripsikan beberapa hal dalam bahasa Inggris. Ini untuk penugasannya berupa tulisan dan untuk prakteknya kita lisan. Oke, move to the next meeting di part keempat. Pertemuan keempat nanti kita di sini mahasiswa memahami ekspresi untuk menyatakan kesukaan dan ketidaksukaan dalam bahasa Inggris. Expressing likes and dislike, language function verb. Nah, di sini kita akan banyak-banyak menggunakan kata kerja untuk mengekspresikan pernyataan suka dan tidak suka. Di sini strategi dan metodenya sama, interactive learning dan group discussion. Aktivitas pembelajarannya juga sama, sumber bahan belajar juga sama dengan pertemuan ketiga, dan indikator penilaiannya di sini itu mahasiswa mampu mempraktekkan penggunaan ekspresi kesukaan dan ketidaksukaan dalam komunikasi bahasa Inggris. Di sini harusnya tulisan dan lisan ya. Saya tidak pure pakai lisan. Di sini akan ada tulisan juga untuk penugasannya. Untuk pertemuan kelima di tabel kelima, di sini mahasiswa memahami ekspresi untuk penawaran dan permintaan dalam bahasa Inggris. Jadi bagaimana cara meminta dan menawar suatu barang. Di sini ada offering and requesting. Untuk metodenya sama dengan pertemuan ketiga dan keempat. Adapun aktivitas pembelajarannya juga sama. Ini sumber belajarnya juga sama, sumber belajar dan bahan ajar. Indikator penilaian juga sama. Mahasiswa mampu menggunakan ekspresi penawaran dan permintaan dalam komunikasi bahasa Inggris. Ini juga tulisan dan lisan, sama dengan bentuk penilaian di atas. Untuk minggu ke-6, di sini saya akan masuk sampai minggu ke-7 ya. Minggu ke-6 ini materinya mahasiswa memahami ekspresi untuk memberi opini dalam bahasa Inggris. Ini materinya giving opinions. Giving opinions ini dia banyak-banyak mengutarakan pendapat. Di sini contoh in my opinion, I think bla bla bla. Jadi di sini metode dan strategi pembelajarannya sama. Aktivitas pembelajaran kita juga tidak jauh berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Sumber belajar dan bahan ajarnya juga sama. Indikator penilaiannya juga hampir sama dengan tema. Mahasiswa mampu menggunakan ekspresi dalam memberikan opini dalam bahasa Inggris. Ini juga tidak mutlak lisan. Ini akan ada tulisan juga. Kenapa saya mengkombinasikan lisan dan tulisan supaya kalian sambil menulis bisa memahami betul-betul bahwa seperti ini yang namanya kalimat memberikan pendapat, seperti ini caranya menawarkan dan meminta sesuatu. Jadi akan serta-merta dipahami. Jadi tidak mesti lisan itu kadang agak kurang dipahami. Ada orang yang kadang memahami sesuatu saat dia menulis. Jadi akan ada dua, lisan dan tulisan untuk bentuk penilaiannya. Dan yang terakhir di pertemuan ke-7, insya Allah berumur panjang. Di sini ada materi terakhir dari saya, yaitu mahasiswa memahami ekspresi untuk menyatakan persetujuan dan ketidaksetujuan dalam bahasa Inggris, atau expressing agreement and disagreement. Language function di sini I agree dan I disagree. Saya setuju dan saya tidak setuju. Untuk strategi pembelajarannya sama dengan pertemuan sebelumnya. Pembelajaran dan pengalaman mahasiswa juga sama. Sumber belajar dan bahan ajar juga sama. Indikator penilaian juga sama dengan tema belajar. Tema materinya yaitu mahasiswa mampu menggunakan ekspresi persetujuan dan ketidaksetujuan dalam bahasa Inggris. Dan lagi-lagi bentuk penilaian kita itu adalah lisan dan tulisan. Jadi di sini kita total mungkin di sini untuk bobotnya per materi itu ada 555%.
Jadi sisanya itu kita ambil dari kehadiran ya, keaktifan hadir, keaktifan dalam kelas, dan yang paling penting keaktifan dalam selalu ikut serta dalam kegiatan pembelajaran, selalu aktif, pokoknya selalu aktif di kelas, itu juga masuk dalam penilaian. Oke, sekian untuk materi ajar yang insya Allah akan kita lalui sampai pertemuan ke-7. Nah, kalian bisa lihat di sini RPS-nya. Oke. Nah, untuk pembelajaran pertama ini absensinya bisa langsung di ketua tingkat bisa langsung mencatat nama-nama teman-temannya yang ikut hadir, atau yang ikut nonton bisa pasang nama di komentar ya, tulis namanya di kolom komentar di YouTube, tulis namanya masing-masing, nama, terus dari program studi mana, NPM boleh, mencantumkan NPM juga boleh, bebas. Ini mudah-mudahan bisa diikuti oleh semua ya. Disuruh kamu pergi ruangannya. Semoga pertemuan berikutnya kita akan offline, kita akan tetap muka. Dan sedikit perkenalan diri dari saya, selain nama tadi itu, saya mengambil SPD atau sarjana pendidikan itu dulu di STKIP Muhammadiyah Sidendreng Rapang, dulu masih STKIP sebelum berubah jadi UMS dengan jurusan yang sama, pendidikan bahasa Inggris. Dan untuk S2 saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Parepare dengan jurusan yang sama pula, bahasa Inggris. Oke, that's all. Mungkin sampai di sini dulu yang dapat saya jelaskan untuk pertemuan pertama kita ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan jangan stres ya melihat pembelajaran kita nanti. Santai aja. Saya tidak muluk-muluk, saya tidak memaksakan, pokoknya santai saja. Asal santainya jangan kebablasan. Pokoknya setiap waktu belajar harus belajar, tapi belajarkan santai kok, saya jamin. Oke, terima kasih atas perhatiannya, dan untuk yang sudah mau mendengarkan, terima kasih mendengar dan menonton. Terima kasih banyak. Kita ketemu insya Allah di pertemuan berikutnya melalui pembelajaran offline. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa di like dan di subscribe ya untuk videonya di YouTube. Jangan lupa ya. Oke guys. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa lagi? Stop me. Stop recording. Iya.